Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Sani di ngebangunrumah.com channel. Nah, kali ini kita lagi ada di proyeknya Ibu Nina atau Bapak Michael. Nah, menariknya di proyek ini itu semuanya ngebangun dari nol, mulai dari bongkar, abis itu dibangun lagi untuk menjadi seperti rumah yang sekarang. Nah, sekarang kita dengan Bapak Michael. Bapak Michael. Nah, boleh dong Pak Michael silakan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Michael. Saya salah satu karyawan swasta di salah satu perusahaan teknologi. Usia saya masih tergolong muda sih ya. Oh iya, berasa gak percaya. Oke, masih tergolong muda ya, tapi sudah bekerja di salah satu perusahaan teknologi. Ini letak proyeknya tuh di sebelah mana sih Pak? Di Jakarta Barat, tepatnya di Komplek Taman Alfa Indah di daerah Joglo. Oh Joglo, Jakarta Barat. Iya. Masuknya. Oke. Tapi kalau kerja gimana Pak? Jauh gak sih dari sini? Kalau kerja secara waktu sekitar 40 menit lah. Oh 40 menit dari sini ke kantor ya? Itu lewat tol? Enggak, jalan biasa. Oh biasa? Jalan biasa. Oke, jadi untuk jalan dari sini ke kantor itu 40 menitan lah ya kira-kira? Oke. Nah ini mungkin ini pertanyaan yang agak penasaran nih saya. Kok bisa? Ini kan di Jakarta Barat gitu. Sedangkan ngebangunrumah.com itu ada di Bogor. Nah taunya tuh dari mana sih? Oke, ini mungkin karena kelebihan zaman sekarang ya, kita internet akses bisa di mana-mana dan kebetulan kemarin browsing sih dari internet. Oh dari internet, oke. Jadi sebenarnya nggak kita explore nggak cuma ngebangun rumah, tapi kita ada beberapa perbandingan lah ya, ada beberapa konsultan yang kita approach dan ya dari sisi harga, dari sisi proposal kan di Instagramnya juga ada proposal kalian kan udah pernah bangun di mana aja. Nah, so far sih kecenderungannya dari situ. Oke. Terus setelah browsing abis itu kan ya akhirnya mempercayakan ke kita nih ke ngebangunrumah.com. Nah itu ada alasan khusus gak sih kenapa ke kita gitu akhirnya? Yang pertama ya kalau kalian posisinya ada di Bogor sih itu nggak masalah sebenarnya kan. Yang pertama sih penjelasannya ya. Penjelasannya. Kita, ketemu sama big bossnya ya, Mas Sony. Mas Sony. Nah jadi cara dia menjelaskan ya dari proposal kita dapat, terus gimana dia cara ngejalanin proyek, dari cara koordinasinya nanti seperti apa, dari contoh-contoh proyeknya, terus dari contoh testingnya, dan sampai penjelasan dari sisi after sales. Yang itu so far sih kita ngebandingin dengan yang lain, kita lakuin apple to apple, itu semuanya kalau menurut kita ngebangun rumah itu skornya ya, menurut kita skornya itu yang paling baik. Jadi akhirnya kita memutuskan pakai ngebangun rumah. Oke, jadi udah membandingkan lebih dari 2 mungkin ya? Lebih dari 2 bahkan, dan ya akhirnya secara penjelasan dan lain sebagainya itu akhirnya jatuh ke ngebangunrumah.com. Dan yang pasti biaya ya. Biaya. Bangun rumah termasuk yang terjangkau lah ya. Terjangkau. Oke. Nah, sekarang kan udah bisa dibilang sekitar 98% lah ya proyeknya. Nah, dan udah bisa ditinggalin lah ya sekarang. Tinggal mungkin beberapa perbaikan seperti yang tadi udah dilaksanakan. Nah, itu hasilnya gimana? Apakah sesuai ekspektasi atau masih ada yang kurang nih atau gimana? Kalau dari rencana proyek itu sih karena kan ketika dari desain sampai implementasi kan kita koordinasi terus. Jadi mungkin secara masalah sih nggak terlalu banyak. Mungkin cuma dari masalah fungsional, perapihan, ya mungkin banyak kan masih minor sih. Jadi untuk major-majornya sih nggak terlalu banyak ya. Untuk yang majornya alhamdulillah terselesaikan semua ya, tinggal yang minor-minornya. Oke, nah
tadi kan sempat nyenggol perencanaan mulai dari gambar, RAB dan sebagainya gitu. Nah, untuk selama di perencanaan itu ada yang mungkin agak susah gitu atau mungkin agak gimana gitu untuk perencanaannya sendiri, kesannya kayak gimana sih dengan perencanaannya? Perencanaannya sih menurut saya oke sih ya, dari ketika desain rumahnya, dari sisi desain 3D sampai outputnya kalau menurut saya sih sesuai. Oke. Sesuai dengan dari gambar, RAB dan lain sebagainya itu sesuai dengan hasil yang ada saat ini. Betul. Oke, Pak. Tadi sempat lupa juga untuk nanyain ini. Untuk proyeknya ini mulai dari kapan? Mulai proyeknya 9 bulan ya. Sekarang kan bulan November. Oh, berarti mulai dari Februari? Iya, betul, dari Februari. Cukup lama ya, tapi ini memang cukup cepat sih. Oh, cukup cepat justru. Justru cepet. Di luar ekspektasi kah kecepatannya atau gimana? Di luar ekspektasi sih, kan karena dari perencanaan itu sekitar setahun ya. Cuman di bulan Juli apa Agustus kemarin dari tim koordinator lapangan udah kasih tahu ini kita sekeluarga bisa Natalan di sini. Oke, ya. Jadi lebih cepat ya? Iya, lebih cepat dan ya mereka pegang komitmen itu, ngebangun rumah pegang komitmen itu. Dan sekarang selesai sebelum Natal bahkan. Sebelum Natal. Sebulan sebelum Natal bahkan. Iya, jadi menurut saya ketika mereka bilang sebelum Natal kita udah bisa Natalan di sini, artinya mereka juga udah memperhitungkan kita untuk pindahan, bersih-bersih dan sebagainya. Oke, jadi justru di luar ekspektasi tentang kecepatan pembangunan rumah dan lain sebagainya. Ini nih, mungkin ini untuk reputasi kita juga lah, kita gak bohong ini. Rating dari Pak Michael sendiri, dari 1 sampai 10 berapa? 1 sampai 10 ya, 8. 8? Oke, overall bagus banget. Nah itu overall ya, secara overall. Dari Pak Michael mungkin ada kesan dan pesannya tentang ngebangun rumah.com itu gimana sih? Kalau yang bagus-bagus saya udah sebut semua tadi ya. Mungkin kalau masukannya ya, mungkin dari sisi user experience, ya mungkin karena dari penempatan saklar lampu, mungkin itu next time-nya bisa salah satu jadi evaluasi untuk lebih diperhitungkan. Jadi kayak misalkan posisi kita kan ada kamar mandi yang di dalam kamar, jadi maksudnya penempatan saklar kalau bisa itu kita bisa langsung straight forward ke kamar mandi tanpa harus kayak miring ke pintu keluar buat nyalain saklar, terus kita pindah ke sana. Terus mungkin dari sisi menurut saya dari sisi perairan, kayak hujan, talang air dan sebagainya itu emang udah diperhitungkan semua dari awal. Cuma mungkin ada temuan tadi, kan ini kebetulan lagi hujan, jadi kayak mungkin di area belakang itu kan mungkin lebih baik kalau ada kanopi. Mungkin itu mungkin kedepannya kalau bisa dikasih feedback ke kita itu juga mungkin salah satu poin yang bagus. Terus mungkin dari ini ya, dari pintunya sih menurut saya bagus, tapi kurang pas kalau untuk di rumah. Untuk di rumah. Terus ini kan rumah modern minimalis. Nah, tapi untuk wastafelnya mungkin dibikinnya mungkin lebih estetik. Karena kalau sekarang kan, kalau yang zaman sekarang itu wastafel itu cuma benar-benar wastafel kan, tanpa ada kayak dudukan keramik kayak itu sih. Tapi sisanya sih puas. Oke, itu berarti masukan dari Pak Michael. Terima kasih banyak lah atas masukannya, Pak. Mungkin nantinya bisa jadi evaluasi dan ya introspeksi untuk kita semua gitu. Jadi kedepannya kita bisa jadi lebih baik lagi, lebih berkembang lagi. Nah, terakhir nih Pak, 3 kata tentang ngebangun rumah. 3 kata. Iya. Responsif, proaktif, responsibility. Tanggung jawab. Ya, itu berarti 3 kata dari Pak Michael untuk ngebangun rumah itu responsif. Satu lagi, boleh nggak? Boleh. Satisfy, memuaskan. Jadi ada 4. 3 nggak cukup. Saking banyak ya. Responsif, proaktif, tanggung jawab, dan satisfy, memuaskan. Keren. Oke, mungkin segitu aja untuk testimoninya dari saya dan Pak Michael. Nah, saya terima kasih ke Pak Michael atas masukannya tadi, atas testimoninya. Semuanya overall baik banget. Rating dari Pak Michael 8. Gitu. Dan satu pertanyaan lagi kali ya. Boleh. Buat saya sendiri. Kalau misalkan ditanya ada proyek lagi,
bakal sama ngebangun rumah lagi apa Iya, enggak? nah itu. Jawabannya gampang, iya. Wih, keren. Jadi mudah-mudahan ada rezeki, ada sesuatu Amin, amin. ke depannya, kita ada proyek. Bisa kerja sama lagi. Siap. Betul. Kita siap menunggu WA lah dari Pak Michael. Siap. Oke, Pak Michael paling segitu aja untuk testimoninya dari Pak Michael. Segitu juga pertanyaan dari saya. Nah, untuk teman-teman semua yang mau pakai jasa yang ngebangunrumah.com, tinggal langsung aja cek link yang ada di bawah sini. Kalau misalnya mau lebih kenal lagi tentang kita, langsung klik aja sosial media yang ada di deskripsi di bawah. So, Muhammad Sani Faradiza pamit dan Pak Michael juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.